adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Ayu di kegiatan EduVisit SMP SMA di Solo. Kita hari ini mau ngapain aja ya? Karena sekarang sudah jam 5 pagi ya. Yuk ikuti keseruan kegiatan EduVisit hari ini. Kak Ayu menghilang dulu ya. Wah, ini adik-adik SMP dan SMA semua sudah berkumpul dan berbaris dengan rapi di halaman Homeschooling Bintang. Walaupun mungkin masih ada yang ngantuk-ngantuk, tapi semua bersemangat sekali ya untuk menuju destinasi EduVisit kita hari ini. Yuk kita ikuti terus keseruannya. Nah adik-adik, EduVisit kali ini itu agak spesial loh, karena kita juga akan ada campus tour yang bertema Archaeology Adventure and Campus Tour yang bertepatan di Solo, Jawa Tengah. Wah, bakal seru banget ya kegiatannya. Untuk destinasi pertama kita hari ini adalah UNS atau Universitas 11 Maret yang terletak di Surakarta. Lalu, destinasi yang kedua adalah Museum Manusia Purbakala Sangiran yang berlokasi di Sragen. Celing! Hai adik-adik, kita sudah sampai di Universitas 11 Maret. Yuk intip keseruan kita hari ini ya. Oke, akhirnya kita sudah masuk nih ke dalam kampus UNS. Nah, adik-adik pada tahu nggak kalau UNS itu disebut dengan Green Campus? Tahu kan kenapa? Yaps, betul sekali karena lingkungannya ada banyak sekali pepohonan. Jadi adik-adik jangan heran ya kalau nanti pada lihat hijau-hijau saat kita berkeliling. Nah ini di sebelah kiri ada UNS In, jadi kayak penginapannya UNS gitu. Jadi nanti kalau mau orang tua mau menghadiri anaknya wisuda, nah biasanya pada nginep di sini gitu. Atau ada tamu dari luar negeri, luar kota, luar pulau, biasanya tidurnya di sini gitu ya. UNS memang kontur ya, kontur tanahnya naik turun. Nah yang di sebelah kiri ini ada LPMP adik-adik. Kalau pengabdian masyarakat, dapat dana hibah, KKN itu ke sini. Terus di sebelah kanan ada kantor SPMB, penerimaan mahasiswa baru, kalau mau tanya-tanya bisa di situ. Nah, ini kita akan melewati jembatan. Nah, ini di depan ini ada Rektorat adik-adik, Universitas 11 Maret. Oke adik-adik, kita sudah tiba nih di FMIPA atau Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi hari ini Homeschooling Bintang akan disambut oleh FMIPA UNS. Nanti di kunjungan ini kita akan mengetahui lebih detail lagi nih info terkait UNS, mulai dari jalur masuk, program studi, hingga prestasi yang diraih, dan juga info penting lainnya seperti program beasiswa dan juga fasilitas yang tersedia. Yuk kita masuk. Saat ini kita semua sudah berkumpul di dalam ruang sidang Senat Fakultas MIPA UNS. Di meja paling depan sana kita sudah disambut oleh perwakilan dari pimpinan atau para dekan dari FMIPA UNS. Yuk kita simak dengan baik acaranya. Siapa tahu nih adik-adik adalah calon mahasiswa UNS berikutnya. Ya, ini sedikit lebih dekat dengan Fakultas MIPA. Tadi mungkin sudah disampaikan Kak David, kok UNS itu Universitas 11 Maret. Nah, N-nya itu dari mana gitu ya. Nah, itu ada sejarahnya ya adik-adik ya. Jadi Universitas 11 Maret itu berdiri pada tanggal 11 Maret tentunya ya, 11 Maret 1976. Itu dengan nama yang pertama Universitas Negeri Surakarta 11 Maret. Nah, jadi UNS itu Universitas, N-nya Negeri, S-nya Surakarta 11 Maret. Itu adalah merupakan gabungan dari beberapa universitas di Solo. Jadi dulu ada IKIP Negeri Surakarta, ada Akademi Administrasi Negeri, ada STO, ada Fakultas Kedokteran PTPN, kemudian ada Universitas Gabungan, itu melebur menjadi satu dan membentuk Universitas Negeri Surakarta 11 Maret. Dari 14 fakultas dan 2 sekolah,
UNS memiliki 75 program sarjana, 31 program diploma, 45 program magister, 21 program doktor, 4 program profesi, dan 15 program PPDS atau program studi dokter spesialis. Nah, nanti PPDS itu di Fakultas Kedokteran. Selanjutnya adalah peluang beasiswa. Jadi nanti di UNS itu penerimaan mahasiswa baru, ada beasiswa KIP kuliah, ada beasiswa jalur prestasi, kemudian ada beasiswa alumni dan juga beasiswa BUMN dan swasta. Nanti di Fakultas MIPA kita juga punya keluarga alumni Fakultas MIPA. Itu kita di bawah keluarga alumni memiliki yayasan, di mana yayasan itu juga memberikan bantuan beasiswa untuk yang membutuhkan, khusus di Fakultas MIPA. Dan jalur masuk tahun 2025 untuk jalur masuk PTN dan di UNS itu ada 3 jalur, ada SNBP, ada SNBT, dan juga ada seleksi mandiri. Jadi nanti untuk seleksi mandiri kita kuotanya ada 50% dari yang dari jalur masuk PTN secara keseluruhan. Selanjutnya fasilitas kita ada untuk beasiswa ya, juga ada beasiswa bidik misi, pembangunan jaya, ada yayasan alumni Fakultas MIPA, kemudian ada beasiswa Bank Indonesia, Jarum, dan lain sebagainya. Juga yang untuk program pasca sarjana nanti kita ada beasiswa UNS dan juga ada beasiswa LPDP. Jadi nanti untuk adik-adik yang setelah lulus dari Fakultas MIPA ingin melanjutkan studi di FMIPA lagi, nanti dengan jalur beasiswa juga masih bisa juga dengan beasiswa UNS ataupun beasiswa LPDP. Nah, ini adalah fasilitas laboratorium kita, laboratorium komputasi. Kemudian kita juga ada laboratorium MIPA terpadu. Terus kita dari laboratorium MIPA terpadu itu kita memiliki 41 instrumentasi alat. Jadi berbagai macam alat yang akan membantu dan mendukung adik-adik ketika nanti melakukan penelitian, mengerjakan tugas, berkolaborasi riset atau mengikuti kompetisi berbasis riset. Nanti kita sudah disediakan dan difasilitasi berbagai macam alat dan instrumentasi yang canggih di Fakultas MIPA. Kemudian ada open space yang juga bisa membantu nanti untuk adik-adik belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas. Kita membangun berbagai macam open space dan juga working space di dalam gedung maupun di luar gedung. Selanjutnya adalah taman. Kemudian kita juga ada fasilitas ruang pertemuan. Nanti kita juga ada SPKLU. Itu karena ada kebijakan di UNS bahwa hari Jumat pada minggu pertama itu adalah kebijakannya bebas emisi, sehingga kendaraan bermotor atau kendaraan yang menggunakan bahan bakar itu dilarang masuk ke dalam UNS. Nah, itu kebetulan akan dilaksanakan besok, Kak. Jadi kalau kunjungannya ini dari homeschooling bintang ini ke FMIPA itu besok hari Jumat, mungkin adik-adik dan kakak-kakak ini akan jalan kaki dari gerbang depan karena bis pun juga tidak boleh masuk ke dalam lingkungan UNS. Nah, sebagai gantinya yang boleh masuk hanya kendaraan listrik. Jadi ada sepeda motor listrik, ada mobil listrik, ataupun juga UNS memfasilitasi bis kampus dan juga ada golf cart. Jadi nanti yang memfasilitasi untuk mobilitas dari seluruh sivitas dan juga tamu adalah pilihannya jalan kaki atau menunggu transportasi yang disediakan UNS. Nah, ini pas banget, coba kalau datangnya besok, Kak. Nanti sebenarnya malah enak karena UNS itu akan sepi, bebas kendaraan, dan akan banyak melihat orang berlalu lalang dan berjalan-jalan di lingkungan UNS. Ya, selanjutnya adalah fasilitas disabilitas yang kita miliki. Itu baik dari toilet khusus di setiap gedung, ada ruang khusus untuk perkuliahan, ruang khusus untuk diskusi, kemudian pelayanan-pelayanan yang ramah disabilitas, juga parkir khusus di setiap gedung, di setiap titik kantong di parkir fakultas kita, termasuk dalam rangka penyediaan lift. Jadi kita juga menyediakan lift di setiap gedung, itu juga membantu untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus untuk bisa lebih mudah bermobilisasi di lingkungan fakultas kita. Ini adalah pojok statistika yang kita miliki, yaitu nanti untuk adik-adik yang besok kalau ingin mengerjakan tugas, mengambil data, kemudian menyusun atau mengolah data, itu nanti bisa dikonsultasikan dan didiskusikan karena ada pojok statistik yang bekerjasama dengan BPS.
Nah ini adalah OSCE Center, jadi kita juga punya OSCE Center itu untuk adik-adik yang melanjutkan program studi profesi apoteker. Jadi kita kan punya program studi farmasi, kemudian nanti adik-adik bisa lulus dari S1 farmasi, bisa melanjutkan ke profesi apoteker. Nah nanti untuk ujian profesinya itu kita sudah punya OSCE Center untuk ujian mandiri sebagai apoteker. Ini adalah UNS Konservatori. Tadi ada yang sudah melihat ya, kandang burung di depan parkir gedung A. Ada yang sudah lihat? Ya, itu adalah namanya UNS Bird Conservatory. Jadi di situ adalah untuk mengembangbiakan burung jalak Bali. Jadi kita ada peneliti dan pengembangbiakan jalak Bali itu kita lakukan di Bird Conservatory. Selain itu nanti ada di gedung B itu pun juga ada yang namanya orchidarium. Nah, ini walaupun bentuknya seperti rumah lebah ya, tapi yang kita budidayakan bukan lebah di dalamnya, tapi adalah anggrek sesuai namanya orchidarium. Itu adalah untuk pengembangbiakan dan penelitian tentang tumbuhan anggrek. Nah ini kemudian kita juga ada sarana olahraga, ada gym, ada futsal, pingpong, ada badminton, lapangan olahraga. Ya nanti doakan mungkin segera kita bisa punya lapangan pedal biar kekinian ya kan. Nah siapa tahu mungkin pas adik-adik tahun depan daftar kita juga punya gitu. Terus selanjutnya ada kantin, ini kantin untuk di masing-masing gedung. Jadi kita di setiap lingkungan gedung itu kita ada kantin. Oke adik-adik, setelah dari UNS tadi, kita lanjut ke destinasi yang kedua, yaitu Museum Manusia Purba Sangiran. Dari parkiran, kita akan lanjut naik shuttle car menuju museumnya, sambil menikmati pemandangan sekitar ya. Seperti namanya, di museum nanti kita akan belajar dan melihat langsung bukti fisik kehidupan purbakala. Mulai dari lingkungan, manusia, hingga hewan, dan kita bahkan bisa juga menyentuh fosil asli salah satu hewan purbakala loh. Wah, adik-adik, akhirnya kita sudah sampai nih di museumnya. Adik-adik SMP dan SMA juga sudah berbaris menjadi 2 kelompok besar dan bersiap untuk mengikuti tur di dalam museumnya nih. Yuk kita simak dengan baik penjelasan kakak guide kita ini terkait evolusi manusia dan hewan selama masa purbakala. Daratan yang sangat subur atau hutan terbuka, yang mana dari kurang lebihnya 730.000 ton menjadi hutan terbuka, yang mana ada Pithecanthropus, mereka ada di dalamnya dengan hewan darat yang berbeda jenis, kerbau, rusa, harimau, gajah, badai, semuanya ada di situ Sangiran sejak 730.000 tahun yang lalu. Dari masa ke masa, yang mana telah mengalami daratan yang sangat subur. Kemudian Sangiran juga mengalami kering dan tandus, yang mana sekitar kurang lebihnya 250.000 sampai sekarang Sangiran menjadi kering dan tandus. Kemudian kehidupan purbanya mulai punah sekitar 200.000 tahun punah. Nah, karena dari purbanya mereka sulit mencari makan dan minum. Selain itu ada aktivitas gunung yang terus menerus. Ya, ini sedikit tentang evolusi Sangiran atau sejarah tentang Sangiran. Yang mana Sangiran telah mengalami evolusi ya dari laut menjadi rawa-rawa hingga daratan. Dan daratan terbagi dua. Yang pertama subur hingga kering dan tandus. Kemudian ada 3 regenerasi manusia purba yang ada di Sangiran. Yang pertama bagi pelajaran SMP ya, itu Meganthropus paleojavanicus dan dikenal sebagai nama Homoerectus archaea. Yang kedua ada Pithecanthropus erectus atau Homoerectus tipik. Yang ketiga ada Homo sapiens ya atau Homo erectus progressive. Ternyata tidak hanya manusia, ternyata gajahnya juga mengalami 3 regenerasi. Gajah paling tua namanya gajah mastodon. Ternyata tidak hanya manusia purbanya, ternyata gajahnya juga mengalami 3 regenerasi. Yang pertama paling tua namanya gajah mastodon. Ini bersama dengan Meganthropus paleojavanicus sejak kurang lebihnya 1.500.000 tahun yang silam. Kemudian gajah yang kedua namanya gajah stegodon. Ini semasa dengan Pithecanthropus erectus.
Yang ketiga namanya elepas. Itu yang sekarang adanya di Bonbin, kemudian adanya di Sumatera. Itu semasa dengan Homo sapiens tertua. Jadi ya ternyata tidak hanya sangiran yang berevolusi, ternyata gajahnya manusia purba juga mengalami evolusi menjadi 3 regenerasi. Oke, kita akan langsung geser ke ruang pamer pertama. Kita ikuti saya langsung ke ruang pamer pertama. Sekarang kita akan menuju ruang pameran pertama yang berisi kekayaan sangiran. Di dalamnya kita akan belajar tentang bukti-bukti fisik, yaitu fosil yang telah ditemukan, mulai dari perubahan lapisan tanah di daratan dan juga perairan, hingga karakteristik hewan dan manusia sangiran yang hidup ratusan ribu tahun yang lalu. Kita lanjut ceritanya. Oke, jadi untuk Museum Sangiran sendiri atau situs Sangiran itu memiliki luas kurang lebihnya 59,21 km persegi. Itulah situs Sangiran. Yang mana mencakup ada 4 kecamatan, ada Kecamatan Kajambe, Plupuh, Gemolong, sama Gondang Rejo. Yang mana terdiri dari 5 museum ya. Yang paling tua, yang paling induknya tuh pertama Museum Klaster Kikilian yang kita kunjungi. Kemudian ada museum yang lain, ada Klaster Ngembung, Manyerjo, Bukuran, dan Dayu. Itu sisanya. Yang mana ada salah satu museum yang terletak di Kabupaten Karanganyar, yaitu Museum Klaster Dayu. Ya. Jadi seluas 59 km tersebut terbagi menjadi 5 museum klaster. Oke, kemudian untuk Museum Sangiran sendiri dirintis mulai tahun 1974 oleh almarhum Lurah Sangiran bernama almarhum Mbah Toto Marsono, yaitu yang merintis Museum Sangiran. Jadi Museum Sangiran dirintis mulai tahun 1974. Akan tetapi untuk didirikan di sini itu sejak tahun 1983, yang mana tahun 74 itu awalnya fosilnya dikumpulkan di Desa Sangiran, kemudian penuh dengan fosil, akhirnya pindah di sini tahun 83 sampai sekarang. Kemudian sejak tahun 2007 dibangun museum yang sebesar ini, bertaraf internasional. Jadi mengalami beberapa perjalanan sangat panjang yang mungkin mengalami 3 kali peresmian dari 74, 83 hingga 2011. Itu tentang sejarahnya Museum Sangiran. Oke, kita akan masuk ke ruang pamer pertama, ruang kekayaan Sangiran. Oke, kita merapat ke sini ya. Oke. Merapat dulu. Oke, jadi di sini ada sedikit contoh lapisan tanah yang ada di situs Sangiran. Jadi yang mana Sangiran itu bermula dari yang paling bawah. 1, 2, ini ada lapisan tanah bekas laut atau formasi Kalibeng, yang mana ada lapisan tanah yang berusia kurang lebihnya 2.400.000 tahun. Jadi kalau bekas laut, kalau masih baru itu lempungnya berwarna biru ya, dalamnya menjadi warna abu-abu. Kemudian yang nomor 3 namanya breksi bawah, pembatas antara laut naik ke rawa-rawa. Kemudian yang lempung hitam ini bekas rawa-rawa. Kalau rawa-rawa lempungnya warnanya hitam. Ini masa kehidupannya sejak 1.800.000 tahun. Jadi ada perbedaannya ya. Kalau laut itu lempungnya biru, rawa-rawa lempungnya hitam. Kemudian di sini ada Gresbang ya. Gresbang ini pembatas antara rawa naik daratan, namanya Gresbang, lapisan tanah pembatas. Kemudian ada pasirnya, ini hutan terbuka, daratan yang sangat subur. Yang mana ini ada masa ke masa Sangiran 730.000 tahun silam, yang mana Pithecanthropus mereka ada di dalamnya bersama dengan hewan darat yang berbeda jenis, kerbau, rusa, harimau, gajah bareng, semuanya ada di sini. Kemudian Sangiran mengalami kering dan tandus atau formasi Natopro. Jadi Sangiran dari laut menjadi kering itu prosesnya perlu waktu kurang lebihnya 2.400.000 tahun namanya Sangiran. Ini ya. Di atas ada fosil kerang-kerang tawar atau fosil rawa-rawa 1,8 juta tahun. Di atas ada fosil-fosil darat. Ada replika tengkorak Pithecanthropus bagian belakang ya, ada giginya. Ada alat batu atau alat budayanya. Ini senjatanya si Humerus atau Pithecanthropus ya. Boleh batu untuk berburu, melempar. Batu tipis sebagai pesonya untuk menguliti hewan buruan. Kemudian ada fosil giginya banteng, giginya kerbau, ada giginya gajah, ada tanduk rusa, dan ada replika Pithecanthropus bagian atas tengkoraknya. Jadi ini ya, ini bukti bahwasanya telah mengalami lautan, rawa-rawa hingga daratan. Di tanah paling bawah ditemukan fosil-fosil laut semacam ini. Ini ada kerang laut dan ada kerang-kerang mutiara juga. Ini ya. Jadi ternyata dari dulu sampai sekarang tuh kehidupan laut itu sama ya, sama.
ada megalodon juga ada, kerang-kerang juga ada. Yang beda tuh cuma manusianya. Jadi manusia purba punah, tetapi untuk binatang laut, hewan darat sampai sekarang masih ada, gitu ya. Oke, ini ada gambaran sangiran 2 juta tahun silam, bukti lautan. Kemudian kita bisa balik badan. Jadi ada 3 generasi gajah purba yang pernah ada di Sangiran. Gajah yang paling pertama namanya gajah mastodon. Ini giginya ya, paling kanan ya, giginya mastodon. 1,5 juta tahun. Yang kedua gajah stegodon, gajah paling gede, 730.000 tahun giginya. Yang paling sebelah kanan ada elepas, gajah modern. Tetapi di Sangiran mereka sudah punah semuanya, hanya meninggalkan tulang belulangnya. Kemudian di sini ada koleksi fosil gajah paling gede jenis yang tengah. Satu ada gading. Yang tengah ini gadingnya sampai 4 meter bahkan 5 meter ya. Memang gede banget, setelah diteliti ternyata tingginya sampai atap rumah warga. Ini masih asli dan real ya. Kemudian nomor 2 ada tengkorak atas atau gigi atasnya ya. Nomor 3 ada rahang bawah, ada tulang hasta, pengopel lengan, paha dan lain sebagainya. Jadi ini adalah koleksi fosil gajah purba paling komplit jenis yang tengah. 730.000 tahun pernah ada di Sangiran. Buktinya nih, dia meninggalkan jejaknya, gitu ya. Oke, sekarang kita geser lagi, kita melihat ke bukti rawa-rawa. Oke, jadi ada 2 jenis buaya yang pernah ada di Sangiran. Yang gede ini ada kepala buaya rawa ya, atau krokodil atau aligator ya. Ini panjangnya sampai 7 meteran dengan berat badan lebih dari 1 ton. Yang satunya gavelis atau buaya sungai. Ini 5 meteran ya. Jadi ada 2 jenis buaya yang pernah ada di Sangiran, krokodil atau aligator sama gavelis. 1.800.000 tahun yang lalu ditemukan di lempung-lempung hitam tadi, gitu ya. Ternyata sampai sekarang kalau kita ke Kalimantan tuh ternyata masih ada ya. Yang punah cuma yang di Sangiran tuh punah. Oke, sekarang kita geser lagi. Kalau ini cuma patung ya, jadi tidak ada fosil yang utuh, jadi cuma replik atau patung. Kemudian di sana ada koleksi fosil hewan darat yang memiliki tanduk ya. Ada tanduk kepala kerbau, ada tanduk rusa dan ada tanduk kepala banteng. Ini semasa dengan gajah yang paling gede tadi, stegodon ya, 730.000 tahun silam. Ternyata selain hewan darat bertanduk, ternyata ada juga hewan daratnya. Ini ada gambaran Sangiran 730.000 tahun yang lalu. Nah, jadi Sangiran bisa ngomong berdasarkan bukti-bukti yang nyata. Tanah yang berbeda dengan kandungan fosil yang berbeda itu Sangiran. Orang ngomong kosong, ternyata ada buktinya, gitu ya. Oke, sekarang kita geser ke manusia purbanya. Kita geser ke hewan berikutnya. Nah, kemudian makanannya masih daging mentah dari hewan buruan. Oke, meskipun ini replika, besarnya tulangka kita akan disamakan dengan aslinya. Memang posturnya setara dengan masa sekarang. Nah, kemudian umurnya pendek, rata-rata dari 300 sampai 35 tahun sudah pada mati. Nah, kenapa? Yang pertama mereka belum berpakaian, yang kedua dari makanan belum dimasak, daging mentah. Masuk akal enggak? Oke, satu lagi, meskipun seperti kita, ternyata masih dinyatakan mereka ini masih mamalia atau hewan yang menyerupai fisik manusia saja. Karena dalam perilaku dengan kita itu jelas berbeda. Jadi ada ilmuwan yang pertama kali datang di Indonesia. Siapa dia? Dia adalah Eugene De Bois atau De Bois. Ini ya. Yang mana De Bois ini melakukan penelitian di Trinidad Jawa Timur. Ada temuan ini ya, tahun 1891 di Trinidad ditemukan ada tulang paha bagian kiri sama atap tengkoraknya. Ini temuan si De Bois, orang Belanda ya, tahun 1891. Setelah diteliti ternyata mereka kalau dilihat di tulangnya kayak manusia, tapi dilihat di keningnya seperti kera, makanya diberi nama Pithecanthropus erectus. Menjadi nama Homo erectus ketika di Sangiran ada temuan tengkorak paling komplit 69. Jadi di Sangiran ada temuan tengkorak paling komplit tahun 1969. Nah, di sini ada koleksi fosil kudanil ya. Nah, ini ternyata Sangiran benar-benar komplit ya. Dari laut, rawa, datar semuanya ada di Sangiran. Makanya Sangiran diakui dunia karena apa? Saking komplitnya kehidupannya. Jadi ini ada fosil-fosil kudanil. Ini semasa dengan buaya 1.800.000 tahun silam. Oke, sekarang kita bisa melihat sini ada 3 tingkatan Homo erectus yang dari Sangiran atau di Jawa ya. Yang paling tua namanya ada Homo erectus archaik atau yang di sekolah Meganthropus ya. Ini yang Meganthropus paleojavanicus. Cirinya dahinya menonjol, giginya kuat, volume matanya. Ini Meganthropus atau si archaik. Yang kedua ada si tipik atau Pithecanthropus erectus. Cirinya dahinya menonjol dan volume berkembang 1000 cc, lebih pintar dibanding arkaik. Yang ketiga ada progresif atau Homo sapiens tertua. Ini lebih maju dan pintar di antara tipik dan arkaik. Kenapa? Volume berkembang. Tetapi sekitar 100.000 tahun silam akan juga mengalami kepunahan. Jadi manusia purba di Jawa mereka punah sekitar 100.000 tahun punah karena menjadi kering dan tandus tadi ya. Tetapi yang di Sangiran mereka punah sekitar 200 tahun punah. Jadi pinternya sebatas ini. Adalah batu
non masif, ada serut, bilas, serpe. Fungsinya sebagai pesonya untuk menguliti hewan buruan. Jadi sekelas Pithecanthropus atau Homo erectus di Sangiran, pinternya sebatas membuat alat budaya semacam ini. Ini pesonya ya. Untuk motong-motong pakai ini ada alat batu masif ya, ada kapak penetak, perimbas, genggam, memotong tulang daging hewan buruan. Boleh batu untuk berburu, melempar, set gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke ruang pameran kedua yang berisi mulai dari bukti fosil gajah purba dan bebatuan meteor hingga info terkait teori evolusi, persebaran, hingga periode-periode manusia prasejarah di Indonesia dan juga di dunia. Ini ada batu meteor yang berjatuhan di Sangiran. Kemungkinan besar punahnya purba di Sangiran selain kekeringan, letusan gunung, ada hujan batu meteor. Karena sewaktu saya kecil memang banyak ditemukan di tempat saya untuk batu meteor. Dan zaman dulu batu meteor ini digunakan sebagai campuran pembuat keris ya. Nah, jadi tersebut campurannya dari ini parampu zaman dulu. Masa Paleozoikum 570 juta ada kehidupan air. Ternyata air itu paling tua ya. Kemudian dari air ada bakteri, ada bersel tunggal ya. Dari masa Paleo disusul masa Mesozoikum, ada kehidupan si dinosaurus ini ya. Ternyata si dinosaurus juga pernah ada di muka bumi, karena fosilnya juga ditemukan di muka bumi. Tetapi untuk fosilnya dinosaurus tidak ada di sana, bahkan tidak ada di Indonesia. Kita lihat 252 juta mereka ada di bumi. Kemudian juga mengalami kepunahan pada masanya, digantikan masa sini, masa Kenozoikum 66,5 juta tahun, ada kehidupan darat yang lebih kompleks lagi. Ini ya. Jadi ternyata kepiting, capung juga binatang purba yang masih bertahan sampai sekarang. Tetapi yang dikatakan semuanya replika hanya sebagai pembanding saja di Museum Sangiran. Intinya sebelum ada Sangiran ternyata ada kehidupan yang lebih awal. Di mana adanya di Eropa, di Afrika itu lebih awal. Sangiran belakangan, gitu ya. Dari Afrika 6 juta tahun yang lalu di Afrika ya ada Tersier, Lemur sampai 2.500.000 tahun ada nih kehidupan si Australopithecus africanus sama Homo habilis. Kalau Africanus dikenal sebagai sekera dari Afrika Selatan, pemburu pertama kali di bumi, pemakan daging. Kemudian yang di sisi lain ada Homo habilis, pemakan segala. Akan tetapi proses evolusi yang terjadi dari bangsa primata dari 6 juta hingga 2,5 juta ini hanya terjadi di Afrika. Karena jejaknya belum ditemukan di tempat lain di belahan bumi. Kemudian keadaan berubah sangat drastis ketika ada kemunculan Homo erectus di Afrika. Nah, kemudian besar dari habilis ini ya, mereka menurunkan menjadi Homo erectus. Sejak 1.800.000 tahun akhirnya mereka keluar dari Afrika, bermigrasi. Ada yang ke Eropa, Asia Tenggara, bahkan sampai ke Sangiran. Jalan kaki karena dulu buminya masih menyatu. Sampai ke Sangiran kurang lebihnya 1.500.000 tahun di sana dan akhirnya mengalami kepunahan di Jawa sekitar 100.000 tahun punah. Dengan volume tadi 1.100 cc. Tapi beda lagi yang di Eropa. Di Eropa mereka berevolusi menjadi nama Homo neanderthalensis. Ini adalah purba paling sempurna pada zamannya. Di sana volumetanya sampai 1.400 cc, hampir sama dengan kita. Neanderthal ada di Eropa sekitar 120.000 tahun ada di Eropa dan 35.000 tahun juga mengalami kepunahan. Jadi cerita dalam lini masa tidak lebih dari 100.000 mereka juga mengalami kepunahan. Karena 120 itu mereka ada di Eropa jenis lama ya. Sedangkan Homo sapiens jenis baru 130 tahun juga muncul di Afrika. Jadi ada masa-masa mereka hidup bersama antara jenis lama sama jenis baru. Nah, punahnya yang lama ini ada beberapa argumen. Mungkin Neanderthal kalah bersaing dengan Homo sapiens. Mungkin dulu perang perebutan kekuasaan mungkin ya. Kalau benar-benar perang jelas ini lebih pintar dalam membuat senjata. Karena mereka sudah 1.500 cc mungkin volumetanya. Tetapi ada satu argumen yang menyatakan kebanyakan Neanderthal ini mereka mati di usia muda terserang wabah penyakit. Kenapa? Dalam fosilnya ditemukan bekas-bekas penyakit mati di usia muda. Atau mungkin Tuhan memusnahkan kehidupan yang lama dan menggantikan jenis baru. Yang intinya sebelum ada kita ternyata di alam semesta ada kehidupan yang lebih awal. Entah itu yang dinamakan dinosaurus, entah itu yang dinamakan Homo, kita nggak tahu. Yang memberi nama Homo kan juga manusia sekarang. Yang memberi nama dinosaurus kan juga manusia sekarang. Yang intinya sebelum ada kita ternyata di bumi ada kehidupan yang lebih awal, gitu ya. Kita tuh trip belakangan. Ini sedikit tentang proses evolusi menuju manusia modern. Tetapi sekelas yang dari Sangiran masih dinyatakan mereka ini masih mamalia atau hewan yang menyerupai fisik manusia saja. Memang mereka bukan bangsa kita, gitu ya. Oke, sekarang kita geser lagi. Ada teori namanya teori out of Africa yang menyatakan bahwa semua manusia baru itu manusia berasal dari Afrika. Jadi jutaan tahun yang silam beberapa pulau besar yang ada di Indonesia seperti Sumatera,
Kalimantan, Jawa itu masih menyatu dengan benua Asia. Jadi menyatunya pulau tersebut menjadi jembatan bagi si Homo ini keluar dari Afrika. Yang mana Homo erectus ya 1,8 juta tahun keluar dari Afrika. Ada yang ke Eropa, Asia Tenggara, bahkan sampai ke Sangiran. Jadi saya bilang kurang lebih sampai sekarang kurang lebihnya 1,5 juta tahun dan mengalami kepunahan di Jawa sekitar 100 tahun punah. Setelah punah muncul lagi Homo sapiens yang biru nih. Jadi menurut teori ini semuanya berasal dari Afrika. Ini baik Homo erectus dan Homo sapiens dari Afrika. Mungkin dulu Afrika data yang paling subur dan makmur ya, meskipun sekarang kering ditandus. Samanya Sangiran. Sangiran dulunya lautan tapi kenyataannya sekarang juga kering dan tandus karena proses evolusi tadi. Dia adalah Eugene de Bois atau De Bois ya. Ini awalnya seorang dokter tapi dia seorang menjadi arkeolog ya. Singkat cerita, 1891 De Bois melakukan penelitian di Trinil Ngawi Jawa Timur. Itu temuannya. Ada tulang bawah bagian ini sama atap tengkoraknya. Yang pertama kali diberi nama Homo solensis karena ditemui di tepi Ban Solo. Kemudian dari solensis menjadi nama Pithecanthropus erectus karena temuannya belum jelas. 1934 datang ke sini bekerja sama dengan Lurah Sangiran, Toto Marsono. Ini yang merintis Museum Sangiran. Jadi Museum Sangiran dirintis mulai tahun 1974 sampai sekarang. Ini ya, ini perintisnya Lurah Sangiran. Oke, ada fosil gajah purba yang berusia kurang lebih 500.000 tahun yang boleh disentuh. Ini. Jadi fosil adalah sisa organisme yang telah menjadi batu. Oke, jadi ada tulang paha gajah bagian kanan, ada gadingnya, yang tengah ada tengkorak atau gigi atasnya. Nah, berikutnya kita masuk ke ruang pameran yang berisi gambaran atau replika kehidupan manusia pada zaman prasejarah yang hidup di kala Pleistosen bawah yang ditemukan di Pulau Jawa. Selain itu, kita juga akan melihat gambaran kegiatan ekskavasi atau penggalian tanah untuk menemukan tinggalan arkeologis yang tertimbun. Ini digambarkan mereka berebut hewan buruan ya sama harimau. Jadi meskipun replika disamakan dengan temuan aslinya, tulang kakinya, tangannya gitu ya. Jadi ini sedikit gambaran tentang kehidupan si Homo erectus dalam keseharian yang mana mereka berkelompok untuk mendapatkan hewan buruan. Oke, jadi ini ya, ini ada alasan kenapa si purba umurnya pendek. Dari sini kita bisa belajar kenapa si Homo ini umurnya pendek. Yang pertama belum berpakaian, yang kedua dari makanan masih daging mentah tadi ya, dengan batu yang atau alat seperti tadi sebagai pesunya untuk menguliti hewan buruan seperti ini. Ini gambaran keseharian. Biasanya rahangnya kuat ya karena dari kecil yang dimakan tuh daging mentah. Oke, jadi ini ada gambaran pembuatan alat budaya. Jadi ya ini jadi batu besar mereka memangkas membuat bola batu alat survei seperti itu. Jadi ini gambaran tentang membuat alat budaya. Ini hasilnya kurang lebih seperti itu digambarkan ya. Biasanya dari pon itu setiap 20 cm diteliti. Jadi ternyata tanah Sangiran kalau digali itu bentuknya berlapis-lapis seperti kue lapis. Ini ya diteliti. Berlapis-lapis seperti kue lapis. Ini ya, jadi ini ada gambaran kegiatan ekskavasi yang mana ada kegiatan ilmiah untuk mencari data dari dalam tanah. Dan ini ada foto-foto lama ya di belakang jenengan. Ini kita ada teman manusia purba manusia modern ya di Pacitan Jawa Timur. Setelah diteliti ternyata mereka sudah berusia 7.000 tahun termasuk ras kita ya, golongan kita. Yang mana di sana tuh udah memiliki budaya yang sangat maju. Jadi ada anggota yang meninggal, ada penguburan, acara doa-doa dan sebagainya. Beda yang di Sangiran. Meskipun Sangiran seperti manusia tapi masih hewan ya, mati ditinggal. Tapi sampai sini mereka ada budaya yang sangat maju, ada penguburan dan mengenal anamisme dan dinamisme. Nah, di ruang pamer ketiga ini kita akan melihat masa-masa kejayaan manusia purba Homo erectus, yaitu berupa replika fosil-fosil manusia prasejarah yang paling banyak ditemukan di Sangiran. Yang mana ternyata selain Sangiran ada tempat lain yang ditemukan fosilnya. Contohnya dia ada dari Grogol, Ngawi, Sambung Macan, Ngandong. Tetapi yang di Sangiran temuannya paling banyak. Ini yang di Sangiran. Di antara teman-teman, ini yang paling komplit S17 yang ditemukan di Sangiran. Ini alasan dari nama Pithecan jadi nama Homo erectus ya, 69 ya. Aslinya disimpan di Museum Geologi Bandung karena Sangiran belum punya museum. Ini temuan paling komplit, paling bagus sebelum nomor 2 dari Sangiran. Setelah ada temuan tengkorak ini, akan dibuatkan rekonstruksi satu tubuh penuh tadi yang di belakang tadi. Konon katanya untuk generasi
penerusnya sampai sekarang masih ada. Jadi mereka itu adanya di pedalaman di Flores sana ya. Jadi ada tahun kemarin ada yang cerita dari orang Flores, katanya pas malam hari mereka tuh pernah melihat mencari makanan atau mencari ikan di sungai. Dan gerakannya sangat cepat. Jadi antara sang pembuat replika sama yang melihat aslinya tuh ada kesamaan, sama-sama kecil gitu ya. Jadi itu dia adik-adik, berbagai fosil manusia dan hewan prasejarah serta bebatuan yang berusia jutaan hingga ratusan ribu tahun yang lalu. Wah, menarik sekali ya. Kita jadi tahu banyak hal nih terkait evolusi manusia prasejarah dan juga hewan purbakala yang ukurannya ternyata jauh lebih besar dari yang ada di masa modern ini. Wah, nggak terasa ya, kita sudah mengelilingi seluruh ruang pameran di Museum Manusia Purba Sangiran ini. Dengan itu, berakhirlah kegiatan EduVisit dan Campus Tour kita kali ini. Semoga perjalanan kita tadi bisa memberikan insight baru nih untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa di EduVisit berikutnya. Tidak terasa, rangkaian EduVisit pada hari ini sudah selesai. Gimana? Seru kan? Nah, sampai jumpa di kegiatan EduVisit berikutnya. Dadah!